'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selviani Seti dengan NIM 224611024. Dan perkenalkan, nama saya Siti Bunga dengan NIM 224611031. Nah, di sini kami akan membahas dua perintah Linux, yaitu operator aritmetika dan relasional, dan yang kedua itu looping atau perulangan. Nah, mari kita simak videonya bersama-sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai operator aritmetika dan relasional. Nah, sebelumnya kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Baik, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah operator aritmetika. Operator aritmetika itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa pembagian, kemudian menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri, kemudian membandingkan dua nilai yang sama, serta membandingkan dua nilai yang tidak sama. Nah, ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let, kedua menggunakan perintah external expert, kemudian yang ketiga menggunakan perintah substitusi ekspresi. Nah, kita akan membahas perintah build terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan masuk ke base terlebih dahulu dengan menggunakan hashtag /bin/base. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel A yang menyimpan nilai 15, kemudian variabel B yang menyimpan nilai 7. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan menambahkan komentar memakai let yang menjelaskan bahwa perintah berikut menggunakan let untuk melakukan operasi aritmetika. Kemudian kita enter. Nah, operasi aritmetika yang akan dilakukan pertama itu menggunakan let. Kita ketikkan perintah let. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel yang akan menyimpan hasil penjumlahan dari variabel A dan variabel B, yaitu variabel jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Kemudian kita enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita menggunakan echo hasil perkalian (2). Kita memanggil variabel yang menyimpan penjumlahan variabel A dan variabel B, yaitu variabel jumlah. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya adalah 22. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah let untuk melakukan operasi aritmetika pengurangan. Nah, di sini kita akan memberi nama variabel kurang untuk menyimpan hasil atau hasil perkurangan dari variabel A dikurang variabel B. Lalu kita enter. Untuk melihat hasilnya kita menggunakan echo hasil pengurangan (2)
variabel yang menyimpan hasil dari perkurangan dari variabel A dan variabel B, yaitu variabel kurang. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 8, dimana 15 dikurang 7 itu adalah 8. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi aritmetika perkalian. Kita ketikkan perintah let, lalu kita beri nama variabel kali untuk menyimpan hasil dari perkalian dari variabel A dikali dengan variabel B. Kemudian kita enter, lalu untuk melihat hasilnya kita menggunakan echo hasil perkalian titik 2. Lalu di sini kita akan memanggil variabel yang menyimpan hasil perkalian variabel A dan B, yaitu variabel kali. Kemudian kita enter. Nah, hasil perkalian dari 15 dikali 7 itu adalah 105. Kemudian kita akan menggunakan perintah eksternal expert atau AWK. Kita tambahkan komentar di sini, memakai expert. Kemudian kita enter. Nah, perintah expert ini biasanya digunakan untuk pembagian, maka di sini kita membuat variabel bagi yang menyimpan hasil dari pembagian dari variabel A dan variabel B. Expert variabel A dibagi variabel B. Kita balas kurung, kemudian maaf, saya harusnya menggunakan spasi di sini. Kemudian kita enter. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan echo hasil pembagian titik 2. Lalu kita memanggil variabel yang menyimpan hasil dari variabel A dibagi dengan variabel B, yaitu variabel bagi. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 7, dimana 15 dibagi, maaf, seharusnya di sini adalah variabel bagi. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 2, dimana 15 dibagi 7 itu adalah 2. Kemudian kita akan menggunakan perintah yang ketiga, yaitu menggunakan perintah substitusi atau ekspresi. Kita akan mendeklarasikan variabel modulus sama dengan variabel A modulus variabel B kemudian kita enter. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan echo sisa hasil bagi atau modulus titik 2. Kita panggil variabel yang menyimpan hasil baginya, yaitu variabel modulus. Kemudian kita enter. Nah, sisa hasil bagi dari 15 dibagi 7 adalah 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke operator relasional, di mana operator relasional itu terdiri dari min EQ yang memeriksa apakah nilai kedua operan sama. Kemudian min NE itu digunakan untuk memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama.
Kemudian min gt digunakan untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan. Kemudian min lt digunakan untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan. Kemudian min ge digunakan untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan. Kemudian min le digunakan untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan. Langsung saja kita akan memasukkan perintahnya. Karena sebelumnya kita sudah mendeklarasikan variabel a dan b, maka di sini kita akan memeriksanya menggunakan if. Jika variabel a sama dengan atau min eq variabel b, kita spasi kemudian kita enter. Jika benar maka kita mengetikkan echo variabel a min eq variabel b a sama dengan b. Kemudian kita enter. Nah, jika kondisi pertama ini tidak memenuhi, maka kita menggunakan else untuk menampilkan echo variabel a min eq variabel b dua a tidak sama dengan b. Lalu kita enter, lalu kita akhiri perintahnya dengan fi. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 15 min eq 7 atau a tidak sama dengan b. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu conditional statements. Nah, conditional statements ini adalah digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Nah, ada dua jenis conditional statements dalam Unix shell, yaitu if else dan case else. Untuk kondisi if else, sintaksnya yaitu jika kondisi 1 memenuhi, maka perintah 1 akan dijalankan. Nah, jika kondisi 1 tidak memenuhi, kita akan membuat kondisi yang kedua, dan jika kondisi kedua memenuhi, kita jalankan perintah yang kedua. Namun jika seluruh kondisi tidak memenuhi, kita menggunakan else untuk alternatif perintah. Lalu kita akhiri dengan perintah fi. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke perintahnya. Karena di sini tadi kita sudah mendeklarasikan variabel a dan b, maka kita langsung saja untuk membandingkan menggunakan if. Jika variabel a sama dengan variabel b, benar, maka kita akan menampilkan echo a sama dengan b. Kemudian kita enter. Jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka kita membuat kondisi kedua, yaitu else if atau elif. Jika variabel a lebih besar atau min gt
dari variabel B. Kita enter. Jika benar, maka kita akan menampilkan echo A lebih besar dari B. Nah, namun jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak memenuhi, maka kita akan membuat kondisi baru lagi, yaitu kondisi yang ketiga, elif jika variabel A min lt variabel B kita balas kurung siku, lalu kita enter. Jika benar, maka akan ditampilkan echo A lebih kecil dari B. Kemudian kita enter. Kemudian jika tidak ada kondisi yang memenuhi, maka kita menggunakan else. Kita menggunakan else. Lalu kita menampilkan echo tidak ada kondisi yang memenuhi. Kemudian kita enter. Lalu kita akhiri perintahnya dengan fi. Nah, di sini outputnya adalah A lebih besar dari B. Maka kondisi yang memenuhi adalah kondisi yang kedua. Kemudian kita akan menggunakan kondisi case else. Sintaksnya itu jika jadi case itu adalah salah satu bentuk percabangan dalam pemrograman shell yang mirip seperti if else, tapi lebih cocok dipakai kalau kita mau mengecek banyak kemungkinan atau pilihan dari nilai sebuah variabel. Nah, case var ini digunakan untuk memulai mengecek nilai dari variabel itu. Nah, pola 1 ini digunakan untuk jika pola 1 cocok, maka perintah 1 akan dijalankan. Nah, tanda titik koma ini digunakan untuk mengakhiri blok perintah di setiap pola. Begitupun pada pola 2, jika pola 2 memenuhi, maka perintah kedua akan dijalankan, lalu diakhiri dengan tanda titik koma yang berarti mengakhiri sebuah blok perintah. Nah, yang pada simbol bintang balas kurung ini digunakan untuk sama seperti else. Jika tidak ada pola yang memenuhi, maka kita menggunakan else dan diakhiri dengan tanda titik koma, lalu ditutup dengan X. Langsung saja kita masuk ke perintahnya. Karena maka perintah yang pertama yang akan kita masukkan yaitu menampilkan echo min n apa makanan yang kamu suka. Kemudian kita enter. Nah, karena kita menggunakan min n ini, maka bersambung
ke perintahnya. Nah, jika kita menggunakan echo tanpa menggunakan bin maka akan melakukan enter. Echo apa makanan yang kamu suka. Kemudian kita enter. Nah, sudah terpisah atau berpindah baris. Nah, kemudian kita mengetikkan perintah read makanan. Nah, makanan ini adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan input dari user atau yang akan dimasukkan nantinya. Nah, di sini saya akan mengisi makanan yang saya suka, yaitu bakso. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan perintah case, kemudian variabel makanan, lalu kita ini. Di sini kita akan mengecek nilai dari variabel makanan. Kita enter. Pola yang pertama yang kita masukkan adalah pentol. Nah, jika pola pertama yang memenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah terjadi error. Kita ulang. Kita enter. Nah, di sini saya akan memasukkan makanan yang saya suka, yaitu bakso. Kemudian kita enter. New line. Error ini satu new line. Bakso case makanan, case variabel makanan. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan mengisinya pada pola 1 dengan menggunakan pentol. Kemudian kita enter. Nah, jika kondisi pola 1 memenuhi, maka kita tampilkan echo pentol raja depan waduk the best. Kemudian enter. Kita akhiri perintahnya dengan tanda titik koma. Kemudian pola yang kedua yang akan kita gunakan yaitu pisang.
Nah, jika pola kedua bisa memenuhi, maka yang akan dijalankan perintahnya itu menampilkan Puki rasa pisang enak bet. Puki rasa pisang enak bet. Kemudian kita enter, lalu kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian pola yang ketiga yang akan kita masukkan yaitu Indomie. Kita balas. Jika pola ketiga atau Indomie ini memenuhi, maka yang akan ditampilkan yaitu echo Indomie telur orange, lalu kita enter, kita akhiri dengan tanda titik koma. Lalu jika tidak ada kondisi atau pola yang memenuhi, kita menggunakan else atau tanda bintang balas kurung. Kita tampilkan echo wah, saya penasaran dengan rasa bakso. Kemudian kita enter, kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu kita tutup menggunakan S. Yang akan ditampilkan adalah wah, saya penasaran dengan rasa bakso, karena karena tidak ada pola yang memenuhi. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, pada saat ini selanjutnya kita akan masuk dalam program, di mana dalam program ini kita akan melakukan sebuah perulangan yang di dalamnya kita menggunakan while loop, for loop, until loop, select loop, dan nesting. Nah, kemudian kita masuk pada perintah yang pertama, di mana di sini kita akan melakukan sebuah perulangan menggunakan while loop. Langsung saja kita masuk pada perintahnya. Di sini perintah pertama kita ketik hashtag i, kemudian slash bin, kemudian slash bus. Nah, pada perintah ini di sini dia akan memberitahukan kepada sistem bahwa program tersebut akan harus dijalankan dengan perintah bus yang akan nantinya untuk mengeksekusi sebuah perintah seperti echo. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel a dengan nilai 0. Kita buat a sama dengan 0, yang artinya dalam variabel a ini terdapat nilai 0. Kemudian pada baris yang ketiga ini, di sini
dia akan melakukan sebuah perulangan yang akan menggunakan perintah while. Ketik while, kemudian kurung siku. Nah, di mana dalam kurung siku ini untuk melakukan loop terhadap sebuah variabel yang akan diberikan, variabel A. Kemudian di sini kita menggunakan operator ALT atau less than untuk membaca input atau kurang dari. LT kemudian 10. Jadi nantinya dia akan melakukan sebuah perulangan dari variabel A jika variabel A ini kurang dari 10, maka dia akan melakukan perulangan. Enter. Nah, di sini kita masukkan perintah do yang artinya dia akan memberikan atau mengontrol awal dalam melakukan sebuah looping. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita beri perintah echo atau untuk mencetak dari variabel A. Echo, kemudian kasih variabel A yang akan dicetak nanti. Nah, kemudian selanjutnya di sini A sama dengan variabel. Di sini kita menggunakan dua tanda kurung, di mana nanti dalam sini dia akan menggunakan untuk melakukan sebuah perintah aritmatika. Jadi A ditambah dengan 2. Jadi nantinya variabel A ini akan ditambah dengan 2. Jadi ketika nanti melakukan sebuah loop, A ditambah dengan nilai 2 dan seterusnya, itu 2 itu akan ditambah dengan nilai yang selanjutnya yang akan dicetak atau melakukan loop. Kemudian di sini kita done atau untuk mengakhiri sebuah loop atau perulangan. Kemudian kita enter. Nah, jadi mungkin seperti ini hasil dari loop. Jadi variabel A itu mulai dari dengan 0, kemudian variabel A ditambah dengan nilai 2, kemudian nilai 2 ini ditambah dengan 2 karena di atas kita telah memberikan perintah aritmatika variabel A ditambah dengan 2, sehingga di sini 2 ditambah 2 menjadi 4, kemudian seterusnya 4 ditambah dengan 2 itu menjadi 6, sampai seterusnya sampai 6 ditambah dengan 2 itu 8. Jadi inilah yang dilakukan oleh sebuah perintah while untuk melakukan sebuah perulangan atau loop. Nah, perulangan yang kedua di sini kita menggunakan for. Nah, for ini digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah dalam setiap daftar pada item. Oke, kita langsung saja masuk perintahnya, yaitu kita ketik for kemudian nom atau number, kemudian i, kemudian kita beri angka 1 sampai 5. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan mulai dari 1 sampai 5. Di sini kita memberikan do untuk melakukan awal
atau mulai mengeksekusi perintah untuk melakukan loop. Kemudian di sini kita akan mencetak angka dari variabel number atau num. Jadi echo itu untuk mencetak echo dari number. Kemudian kita enter, kemudian done untuk mengakhiri loop. Nah, jadi inilah hasil dari perulangan yang dibuat oleh for, yaitu dia akan melakukan perulangan 1 sampai 5, yaitu dia akan mencetak number dari 1 sampai 5. Mungkin seperti itu dari perulangan yang dilakukan oleh loop. Nah, sekarang kita masuk dalam perulangan, yaitu until loop atau sebuah perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai kondisi terpenuhi. Jadi kita langsung saja masuk dalam perintahnya, yaitu A. Kita memberikan variabel A sama dengan nilai 0, kemudian kita enter. Kemudian until untuk melakukan perulangan. Kemudian kita memberikan kursiku yang menandakan bahwa dalam variabel itulah yang akan digunakan untuk melakukan sebuah loop. Kemudian A, masukkan variabel A. Kemudian kembali kita menggunakan operator kurang dari atau less than yang disingkat dengan LT. Kemudian kita beri angka 10. Kemudian kita enter. Kita masukkan do yang artinya awal dari untuk melakukan eksekusi loop. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perintah untuk mencetak dari variabel A. Kita berikan perintah echo, kemudian variabel A. Kemudian kita enter, kemudian sama seperti tadi variabel A diberi dengan nilai 2, A sama dengan kita gunakan dalam kurung 2 kali untuk mengeksekusi perintah aritmatika. Kemudian kita enter, kita done. Nah, mungkin seperti ini yang dilakukan oleh perulangan oleh until, sama seperti perulangan while. Namun perulangan ini sama, tapi di sini yang membedakan adalah perulangan while itu akan berjalan sampai kondisi dia akan melakukan perulangan selama kondisi yang diberikan itu benar. Sedangkan until ini dia akan berjalan sampai kondisi yang diberikan menjadi benar. Jadi itu perbedaan dari perulangan yang dilakukan oleh until dengan while. Kemudian selanjutnya perulangan select yang digunakan ketika ingin misalkan di sini dikatakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user. Langsung saja kita masuk dalam perintahnya.
Kita langsung saja masuk pada perintahnya. Di sini kita nulis select minuman kita berperintah stack kemudian bin kemudian bus, enter, kemudian kita akan menulis select minuman ini bukan ini, kemudian teh, kopi, kemudian air, kemudian jus, kemudian susu, kemudian semua nggak ada, semua nggak ada, kemudian kita enter. Nah, kita beri perintah dulu untuk memulai awal loop, kemudian case kita beri variabel dari atas, yaitu variabel yang telah kita buat, yaitu variabel minuman yang isinya di dalam teh, kopi, air, jus, susu. Kemudian case variabel minuman in. Kemudian kita enter, kita tulis teh kopi, teh slash kopi slash air, kopi slash air slash semua. Kemudian kita beri tanda kurung. Nah, di sini kita akan memberikan perintah untuk menampilkan semua habis jika nantinya jika dalam user dia meminta kopi, teh, air, dia akan memberikan pesan bahwa maaf habis. Jadi echo maaf habis, kemudian kita enter, tik 2, kemudian kita beri jus, string susu, kemudian kurung, kita enter, echo tersedia. Nah, jadi echo tersedia ini pada saat nanti jika ada user yang ingin memesan jus dan susu, maka dia akan menampilkan bahwa itu tersedia. Kemudian kita enter, beri kolom 2. Nah, kita tulis nggak ada.
kemudian oh ya maaf, karena di sini kita lupa memberi tanda kurung. Jadi kita kembali membuat dari kembali membuat dari variabel kita buat dari variabel nggak ada, kemudian kita enter. Oke, kita beri variabel minimum, kemudian kita enter. Cetak, maaf ini T, kopi air semua dalam kurung, balas kurung. Jadi variabel ini untuk mendeklarasikan yang akan nantinya dipesan oleh user. Jika yang dipesan teh, kopi, air semua, maka dia akan menampilkan echo titik 2, kemudian maaf, habis. Jadi ketika nanti user memesan teh, kopi, air semua, dia akan menampilkan bahwa menu tersebut habis. Dan selanjutnya, namun jika jus, string, susu, kemudian echo tersedia. Jadi ketika user nantinya atau akan memesan jus atau susu, maka di sini dia akan menampilkan bahwa menu itu tersedia. Kemudian di sini kemudian nggak ada ya. Di sini tadi kita melakukan kesalahan, kita lupa memberikan tanda balas kurung. Kemudian kita enter, kemudian kita beri perintah break yang intinya perintah tersebut akan berhenti. Kemudian kita beri lagi ketik 2. Nah, jadi bintang kemudian kita akan mencetak echo tidak ada di daftar menu. Nggak ada di daftar menu.
kemudian kita enter. Di sini jadi perintah di atas ini akan dieksekusi jika user nantinya akan meminta menu, tetapi menu itu tidak ada di daftar menu yang kita buat, maka dia akan mencetak bahwa tidak ada di daftar menu. Kemudian kita beri SC atau menandai akhir dari pernyataan case. Kemudian kita enter, kemudian door untuk mengakhiri sebuah loop pada select. Kemudian kita enter. Nah, masukkan menu yang ingin kita pilih. Contohnya di sini kita masukkan angka 1, kemudian kita enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini, bahwa menu itu habis. Dan jika di sini kita coba untuk memesan jus dengan mengetik angka pada jus, kemudian kita enter. Nah, itu akan menampilkan bahwa menu itu tersedia. Kemudian kita, dan jika dari sini misalnya kita mencoba untuk memesan sebuah menu, tapi menu itu tidak ada di daftar menu, misalnya di sini kita beri. Nah, di sini kita contohnya di sini kita ingin memesan sebuah es, namun di sini dia menampilkan bahwa tidak ada di daftar menu karena di dalam variabel menu di atas dia tidak mendeklarasikan bahwa ada menu es. Kemudian masuk dalam perulangan yang terakhir, yaitu nesting loop, yang dimana dalam nesting loop ini yaitu kita akan melakukan perulangan di dalam sebuah perulangan. Kita langsung saja masuk dalam kodenya, yaitu st. Kemudian kita di sini /bin, kemudian sh, kemudian kita enter. Kemudian kita membuat variabel a sama dengan 0, kemudian kita enter. Karena di sini kita akan membuat perulangan yang pertama, yaitu well, kemudian kurung di sini spasi, kita beri kutip 2, kemudian s, variabel a kurang lt, kemudian kita beri nilai 10. Di sini kita balas kutip, kemudian kita enter. Kita tulis di sini do, ke enter jam. Terus di sini b sama dengan variabel dari a. Jadi di sini akan menganalisis variabel b dengan nilai dari a. Kemudian kita enter, kemudian well, kemudian
di sini variabel A, variabel B kurang G dan 0. Nah, jadi ya ini adalah perulangan kedua yang dilakukan dalam perulangan. Jadi di sini akan memulai loop di dalam yang akan terus berjalan sampai nilai B ini lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita enter, kemudian do, kemudian echo n, kemudian B, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yaitu di sini B sama dengan expert variabel B dikurang dengan 1. Nah, jadi di sini nantinya akan nilai dari variabel ini akan dikurang dengan 1 dengan menggunakan perintah expert ini. Kemudian kita enter, kemudian down, enter, kemudian echo, kemudian kita enter A sama dengan expert, kemudian variabel A ditambah dengan 1, kemudian kita enter, kemudian down, dan kita enter. Nah, ini sudah terjadi perulangan yang dilakukan dalam perulangan atau nesting. Mungkin demikian program yang dapat kita lakukan atau program membuat looping dengan beberapa menggunakan looping.